Sumpah WNI dua pemain keturunan diundur, bisa main di Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina? FC Dallas didesak datangkan bek Timnas Indonesia Rizky Ridho. Jelang lawan Bahrain dan Cina, ini target Timnas Indonesia. PSSI dan KNVB makin mesra, duel Timnas Indonesia versus Belanda bakal segera terwujud tahun ini. Sumpah WNI dua pemain keturunan diundur, bisa main di Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina? Dua pemain keturunan, Eliano Rejders dan Mesilgers dikabarkan harus diundur menjadi 30 September 2024 mendatang. Eliano Rejders dan Mesilgers sedang diproses naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Awalnya mereka dijadwalkan mengambil sumpah WNI pada 23 September. Bahkan Kemenkumham bakal mengirim orang ke Belanda untuk menggelar sumpah WNI di negeri kincir angin tersebut. Namun, sumpah WNI yang akan dijalani Eliano dan Mesilgers harus diundur. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Lantas apakah bisa kedua pemain keturunan ini membela Timnas Indonesia jika pengambilan sumpah WNI terpaksa mundur? Sumarji mengatakan jika tepat waktu, maka Eliano dan Mees bisa untuk memperkuat tim Merah Putih. Sebab, pendaftaran terakhir pemain pada 3 Oktober. Adapun Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dulu pada 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong bakal melawat ke Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penutupan pendaftaran pemain itu pada 3 Oktober 2024. Setelah disumpah, mereka akan melakukan proses administrasi termasuk perpindahan federasi. Saya pikir proses itu akan selesai dalam waktu 1 atau 2 hari. Berarti ada 3 Oktober 2024 mereka bisa didaftarkan, ujar Sumarji. FC Dallas didesak datangkan bek Timnas Indonesia Rizky Ridho. Klub MLS, FC Dallas didesak netizen untuk mendatangkan bek Timnas Indonesia Rizky Ridho agar menambah kekuatan di lini belakang. FC Dallas baru saja meraih kemenangan lawan Los Angeles FC dengan skor 3-1. Dalam pertandingan ini, Martin Paes tampil apik melakukan beberapa penyelamatan krusial. Salah satunya ia berhasil menepis tendangan keras pemain La FC yang berdiri bebas di kotak penalti. Namun dengan sigap, Martin Paes bisa menggagalkan peluang itu jadi gol. Melihat cuplikan tersebut, banyak netizen gemas dengan bek FC Dallas yang tampil kurang memuaskan. Bahkan ini bukan hanya sekali saja, karena kiper Timnas Indonesia sering menyelamatkan gawang dari kebobolan. Bahkan sejauh ini, FC Dallas sudah kemasukan 49 gol dari 30 pertandingan yang sudah dilakoni di MLS. Lini belakang dianggap menjadi masalah karena terlalu keropos. Maka dari itu, banyak netizen Indonesia yang mendesak FC Dallas untuk mendatangkan pemain Timnas Indonesia lainnya, Rizky Ridho. Sebab, ia terbukti main solid bersama Martin Paes di skuad Garuda. Adapun Rizky Ridho saat ini bermain di Persija Jakarta. Banyak yang mengatakan bahwa bek 22 tahun itu layak untuk abroad karena performanya sangat bagus dan konsisten. Coba ambil Rizky Ridho buat jadi bek, sepertinya bek Anda perlu diganti min. Pertahananmu buruk, mereka tidak lebih baik dari Rizky Ridho. Halo FC Dallas, ada bek bagus tuh namanya Rizky Ridho, coba tanya Paes. Jelang lawan Bahrain dan Cina, ini target Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah mengusung target tersendiri jelang jumpa Bahrain dan Cina dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Seperti yang saya bilang kita perlu 15 poin untuk lolos Piala Dunia. Artinya kalau Bahrain dan Cina ini, kalau bisa satu menang satu seri, itu sudah luar biasa, kata Erick. Erick mengakui, Bahrain dan Cina adalah tim-tim yang memiliki kualitas. Dia pun berpesan kepada pemain untuk tidak meremehkan kedua negara tersebut. Lebih lanjut, Erick menekankan pentingnya konsistensi Timnas Indonesia untuk bisa meraih 15 poin di laga sisa. Total, ada sisa 10 laga yang akan dijalani skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia untuk sementara tertahan di peringkat 4 klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, seusai bermain imbang tanpa gol kontra Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain, di Bahrain National Stadium, Rifa, pada 10 Oktober 2024. Kemudian bertolak ke Cina, di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, 5 hari setelahnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belum puas kendati peringkat FIFA Timnas Indonesia naik ke posisi 129. Dia mengatakan, ada target lebih tinggi yang kini tengah dikejar skuad Garuda. Ini, peringkat 129 FIFA, belum cukup.
Karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, kata Erik dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. PSSI dan KNVB makin mesra. Duel Timnas Indonesia versus Belanda bakal segera terwujud tahun ini. Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI terlihat makin akrab dan mesra dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB yang membuat duel Timnas Indonesia kontra The Oranje kian dekat terwujud tahun ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya dan KNVB tengah menjalin kemitraan untuk pengembangan sepak bola Indonesia khususnya tim nasional. Erick Thohir bahkan menyampaikan bahwa pihak KNVB akan segera mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Minggu depan secara resmi kami kedatangan KNVB untuk menandatangani kerjasama dengan PSSI. Ujar Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Sabtu. Pria yang juga Menteri BUMN itu melanjutkan, kemitraan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman tim nasional Indonesia di semua kelompok umur baik putra maupun putri. Dengan adanya kerjasama itu, Erick menyebut PSSI dan KNVB akan rutin mempertemukan timnas kedua negara untuk menjalani laga persahabatan. Bahkan, pada 25 Oktober 2024, timnas putri Indonesia akan bertanding melawan timnas putri Belanda di Belanda atas undangan dari KNVB. Menurut Erick, timnas putra Belanda juga akan menghadapi Indonesia, tetapi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kemudian, Erick menambahkan, KNVB juga akan terlibat dalam peningkatan kinerja pelatih di Indonesia. KNVB akan memberikan pelatihan untuk para juru taktik nasional dari seluruh daerah di Indonesia demi membentuk standar kepelatihan nasional yang tinggi.